Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM gelombang 1 tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan yang utama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
karena pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan hidayahnya, karunia-Nya serta kenikmatannya, sehingga Allah berikan kita kesempatan dan keselamatan untuk bisa bersama hadir mengikuti acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 1 sampai dengan 7 di Ilmuwan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Bapak Kepala Badan Presiden yang kami hormati, terkenalkan pada kesempatan ini kami menyampaikan pengalaman singkat persiapan pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Tujuan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, etika pegawai negeri sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan hukum negara, bina tugas dan bidang dan budaya organisasi kepada calon pegawai negeri sipil agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dan kami laporkan sebelum mengikuti pembukaan pelatihan serta telah melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran mandiri masih online course lembaga administrasi negara, kemudian belajar daring melalui aplikasi Pelajar lembaga administrasi negara, dan juga virtual Zoom meeting serta aktualisasi di media masing-masing dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 hingga 1 Juli 2023. Dan para peserta juga merupakan alumni dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 1 sampai dengan 7. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Bapak Wilayah Indonesia untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 1 sampai dengan 7 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 1 sampai dengan 7 dengan metode blended training tahun anggaran 2023 yang saya tahu. Asumsinya adalah bahwa semua peserta di sini harus dibekali dengan pengetahuan dasar tentang bagaimana menjadi seorang ASN yang baik dan benar. Kenapa? Karena memiliki karakter yang baik dan memiliki kompetensi yang memadai. Saya kira itu kemudian yang harus menjadi perhatian kita selama 74 hari mengikuti kegiatan pelatihan. Mengawali ini saya ingin terus-menerus mengulangi apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Menteri terhadap kita semua dalam forum-forum seperti ini. Beliau selalu mengambil apa yang dikatakan oleh seorang bangkit ahli ekonomi Warren Buffett. Apa sih yang dibutuhkan SDM? Apa sih yang dibutuhkan organisasi terhadap SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi?
Yang pertama adalah intelijensi. Dan kalian, kita mengasumsi sudah memiliki. Karena ketika memasuki rencana awal seleksi politeknik, maka yang diukur pertama antara lain adalah kompetensi. Dan kalian semua sudah melalui dan memadai terhadap itu. Lalu yang kedua, spirit, semangat. Nah ini yang kemudian harus kita lihat. Apakah semangat itu masih dimiliki? Dengan pengalaman meskipun baru sedikit seperti apa di lapangan, apakah semangat itu masih tetap? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah integritas. Ini pengembangan karakter. Dan dari ketiga itu, ternyata yang paling penting dimiliki oleh SDM dalam organisasi adalah integritas. Tanpa integritas, maka intelijensia digabungkan dengan spirit akan menimbulkan kerusakan organisasi yang luar biasa. Karena integritas itu muncul dari dalam diri. Integritas itu bicara tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Orang bisa berperilaku munafik. Di sini bicara integritas. Integritas bicara antisipasi. Bicara tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Saya ulangi sekali lagi. Itu yang penting. Apa itu dynamic governance? Nah, untuk memahami itu, saya akan sampaikan 3 hal yang menjadi prinsip yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap ASN dalam rangka dynamic governance. Yang pertama, setiap kita harus memiliki sikap adaptif, mampu beradaptasi dengan lingkungan strategisnya masing-masing. Kalian sekarang sudah berada di unit pelaksana teknis dan di kantor wilayah. Seperti apa lingkungan strategis yang kalian tempati? Nilai-nilai apa yang diperoleh di sana? Apa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan? Adaptasi harus selalu diartikan terhadap hal-hal yang positif. Dan adaptasi adalah bentuk antisipasi terhadap hal-hal negatif. Kalian harus bisa memilih dan memilah. Adaptasi, lingkungan strategis seperti apa? UPT saya seperti apa? Wilayah provinsi saya seperti apa? Maka kembangkan diri kalian ke arah itu. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah itu salah satu kunci sukses. Mampu beradaptasi. Tanamkan dalam diri, dimanapun ditempatkan, itu adalah rumah kedua saya. Saya harus bertahan. Saya harus mampu mengembangkan diri di sini. Karena betah, tidak betah, sesuai, tidak sesuai, ternyata adanya di sini. Adanya di sini. Lalu yang kedua, people harus menjadi SDM yang multi talenta, kaya dengan pengetahuan, luas dengan pengalaman. Lalu
Dari mana itu diperoleh? Situasi sekarang berbeda dengan kita dulu, dengan kami dulu. Ilmu pengetahuan itu, perpustakaan itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Mau tahu tentang apa? Tinggal buka, ketik di situ, maka akan muncul. Pengetahuan itu ada di genggaman kita. Tinggal dibuka. Tidak perlu repot. Harus cari perpustakaan. Karena perpustakaan itu di tangan kita. Namanya literasi. Mau baca dan bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Itu literasi. Membaca, menerjemahkan simbol. Huruf itu simbol. Kita harus mampu menerjemahkan, membaca. Ada yang melarang kita mencari ilmu dengan tulisan berbahasa Cina. Yang penting kita bisa menerjemahkan itu. Bahasa Rusia nggak ada yang melarang. Ilmu pengetahuan itu ada di tangan kita, dimanapun kita. Jaringan sekarang sudah tidak jadi alasan. Itulah kenapa salah satu metode pelatihan di BPSDM ini, pelatihannya ada metode blending. Karena jaringan itu sudah tidak jadi alasan. Ya. Lalu bagaimana cara menulis? Tuangkan apa yang menjadi ide, sampaikan ke atasan langsung. Itu mengasah kemampuan kita menulis. Jangan berhenti pada kapasitas saya cuma sebagai staf. Semua orang berhak ke arah itu. Lalu yang ketiga, terbiasa bekerja dengan cepat. Agile, tangkas. Kalau kerjaan bisa selesai sejam, kenapa harus 3 hari? Kalau pekerjaan cukup 2 jam, kenapa harus seminggu? Agile. Dengan bantuan apa? Lagi-lagi yang di tangan. Katanya sudah 4.0 bahkan 5.0. Internet of Things, Big Data. Kita bekerja itu seperti itu sekarang. Maka ruang kerja itu tidak pernah jadi alasan untuk tidak berkinerja. Di abad modern ini, di abad 6.0 bahkan nanti katakan, kita bekerja itu bisa di mana saja. Yang penting kita bisa nyolokin daya listrik. Ada jaringan, itu sudah kantor. Jadi paradigma kerja harus di ruangan tersendiri pakai. Makanya agile, lincah. Lalu ada syarat lain untuk kita bisa adaptif, kita bisa multi talenta, kita bisa lincah dalam. Jadilah orang yang berpikir terdepan. Jadi berpikir inisiatif, berpikir tentang visi dalam kerangka setelah kita mampu beradaptasi, meliterasi dan bekerja dengan cepat. Visioner. Lalu yang kedua, diskusi. Diskusi dengan teman-teman. Saya punya
gagasan seperti ini? Kira-kira menurutmu seperti apa? Bagus? Implementatifkah? Bisa dipakai? Nyalahi aturan? Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain. Tidak satu pun tugas itu selalu bisa dikerjakan sendiri. Harus bekerja sama dengan orang lain. Open minded. Kalau menganggap diri super, semua bisa dikerjakan, ya. Tapi kalau parameter keberhasilan misalnya dari 0 sampai 10, mungkin hanya sampai 8 maksimal. Kalau mau mencapai itu, ada orang lain yang harus menyumbangkan apa yang sedang kita kerjakan. Kerja nggak bisa sendiri. Sebelum menutup, saya ingin sampaikan, Anda adalah orang-orang yang beruntung. Bekerja mulai dari middle, tidak dari bawah seperti kami. Diangkat sudah golongan 3. Di usia yang relatif sangat muda. Maka ini harus dijadikan advantage, nilai tambah yang dimiliki untuk menjadi kompetitor yang tangguh. Dulu alumni itu hanya dilahirkan setiap tahun hanya 60. Kompetitor kami itu tidak banyak. Tapi ketika kalian dilahirkan 3 Agustus, bayangkan kompetitor yang ada seperti apa. Hanya orang-orang yang tadi bisa beradaptasi, mampu mengembangkan pengetahuan dan bekerja cepat dengan syarat 3T tadi. Itulah yang menjadi the winner is. Era kompetisinya menjadi luar biasa ke depan. Berpikirlah mulai lebih komprehensif. Berpikirlah mulai tidak hanya meja tempat bekerja, tapi berpikirlah tentang organisasi. Tidak ada tempat untuk bermalas-malasan sekarang. Tidak ada tempat untuk tidak punya semangat mengembangkan diri. Karena apa? Kalian adalah kompetitor untuk yang lain. Tapi jangan dikira kompetitor dalam hal-hal yang baku. Tidak. Dalam semangat yang sama. 280 hari ini gelombang pertama. Mungkin 10%-nya nanti yang akan duduk di depan-depan sini. Bahkan ada yang berdiri di sini. 280 hanya 28 orang. Itu harus menjadi semangat kita semenjak sekarang. Jangan lalai, jangan buang-buang waktu. Saya kira itu hal-hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi bahan perenungan kita untuk menjadikan kita ke depan ASN yang memiliki intelijensi yang baik, kompetensi yang memadai, punya semangat yang tinggi, dan tentu saja memiliki integritas. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 1 angkatan 1 sampai dengan 7 dengan metode blended learning tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan digunakan. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.